Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan bersama Ibu Sri Wahyuningsih. Jadi, pada minggu yang lalu kita sudah masuk materi peran lembaga penegak hukum. Tentunya anak-anak ibu masih ingat ini, apa peran-peran dari lembaga penegak hukum yang ada. Jadi, lembaga penegak hukum di Indonesia itu masih ingat ada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, ada Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, ada hakim, ada advokat, dan ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini kita masuk pada dinamika pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran hukum ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ibu ya. Jadi secara tidak langsung masyarakat kita yang melakukan pelanggaran tersebut secara tidak sadar. Jadi sebelum kita masuk kepada dinamika pelanggaran hukum, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya hukum. Ada yang tahu apa itu hukum? Oke, hukum itu seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang isinya itu ada perintah, ada larangan, ada sanksi, sifatnya itu tegas ya dan mengikat serta memaksa ya. Jadi hukum ini ya ditetapkan atau diterapkan kepada seluruh warga negara atau pada komunitas tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Itu hukum. Jadi lalu apa pelanggaran hukum? Ya, tentu ibu rasa kalian semua sudah ada ini pengertian sendiri apa itu pelanggaran ya, pelanggaran. Jadi pelanggaran hukum ya itu bisa diartikan sebuah tindakan ya, sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ya, yang tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Jadi artinya pelanggaran hukum ini bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan. Nah, itu pelanggaran hukum. Ya, tentu anak-anak ibu sudah melihat ini di mana-mana ya, baik itu di televisi, baik itu di media sosial. Pelanggaran hukum itu sering dilakukan oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau bisa jangan kita termasuk orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Ya. Karena kalau pelanggaran hukum ini terjadi, nantinya akan terjadi ketidakharmonisan dalam hidup ya, bisa terjadi permusuhan, bisa terjadi nantinya sesuatu ataupun situasi yang menimbulkan ketidaktentraman. Oke, jadi pelanggaran hukum ya, pelanggaran hukum di sini tadi punya sifat tegas ya, sifat tegas, setelah itu memaksa dan nyata. Nah, nyata. Tegas. Tegas di sini maksudnya aturan yang telah dibuat itu secara material itu telah tertuang dalam undang-undang. Itu tegas. Nyata. Nyata ini artinya undang-undang atau hukum yang dilakukan itu adalah secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP, yaitu isinya di situ adalah barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi nyata diterapkan. Jadi terus sifatnya memaksa. Memaksa ini bagi siapapun ya, suka tidak suka, orang yang melanggar hukum itu akan dikenakan sanksi. Pelanggaran hukum ini bisa terjadi di mana-mana ya nak ya. Bisa di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan masyarakat, sekolah, berbangsa dan bernegara. Perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga, anak ibu pasti semuanya udah paham, udah tahu ya. Jadi ada kalau di lingkungan keluarga siapa yang suka nonton sampai larut malam, itu adalah bentuk perilaku yang melanggar hukum. Terus siapa lagi yang bangun kesiangan, itu juga salah satu bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum. Menonton televisi yang tidak sesuai dengan umur kita, itu pelanggaran hukum dalam keluarga. Karena kenapa? Karena kalian kalau nonton film yang tidak sesuai dengan umur, kalian sembunyi-sembunyi itu ya, sembunyi-sembunyi supaya tidak tahu gitu. Karena kalau tahu nantinya
ada hukuman yang diterapkan oleh orang tua kalian gitu. Jadi itu dalam keluarga. Terus Ananda melanggar perintah orang tua, tidak menuruti apa yang disampaikan, tidak mendengarkan nasihat, itu salah satu dari sekian banyak ya, bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan hukum di lingkungan keluarga. Jadi anak-anak ibu jangan lagi dilakukan, ya, jangan lagi dilakukan hal-hal tersebut. Itu bisa menimbulkan atau membuat kebiasaan pada diri kita nanti ya, kebiasaan untuk selalu melanggar hukum. Kalau di keluarga saja sudah melanggar hukum, apalagi dibawa keluar ke lingkungan masyarakat, ke lingkungan sekolah dan ke lingkungan berbangsa dan bernegara. Akan terbiasa dia. Itu di lingkungan keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Anak-anak ibu nih udah tahu nih siapa yang suka tidak pakai baju secara rapi, tidak dimasukkan, tidak pakai dasi, tidak pakai topi ya, bajunya tidak dikancingkan, dicoret-coret atau bajunya digambarin gitu ya. Itu salah satu contoh ya bentuk yang Ananda lakukan itu melanggar hukum yang ada di sekolah. Aturan-aturan di sekolah itu Ananda langgar gitu. Ada yang pernah bolos, nah itu salah satu juga bentuk pelanggaran. Mencontek ketika ujian, datang terlambat, itu bentuk pelanggaran hukum. Ananda sudah paham, sudah tahu ya, tindakan-tindakan tersebut itu melanggar aturan-aturan yang ditetapkan di sekolah. Jadi tidak usah lagi dibuat. Karena sanksinya nanti bisa jadi Ananda disuruh keliling lapangan, bisa jadi nanti Ananda suruh melakukan ditulis di buku kasus, bisa dipanggil orang tua. Nah, itu sanksi-sanksi yang diterapkan. Tergantung sekolah masing-masing yang menerapkan gitu. Terus yang rambutnya panjang itu juga bentuk pelanggaran ya. Pakai anting-anting, pakai gelang, pakai kalung dan lain sebagainya. Ya, itu Ananda. Sekarang kita masuk pada pelanggaran di lingkungan masyarakat ya. Kita adalah bagian dari masyarakat ya, karena kita tinggal dalam masyarakat. Masyarakat itu ya di sekitar kita banyak terdapat keluarga-keluarga ya. Jadi kita bukan hidup sendiri, kita sebagai makhluk sosial itu hidup bermasyarakat. Jadi bagaimana kita hidup itu menimbulkan rasa ketentraman dan kedamaian di mana kita tinggal. Jadi kalau bisa ya, dan ini bukan kalau bisa tapi harus ya, harus kita lakukan. Jangan sampai tindakan perbuatan kita tuh melanggar aturan-aturan norma-norma yang sudah diterapkan dalam masyarakat. Contoh, dalam masyarakat itu biasanya ada kerja bakti mingguan, ada lagi ronda malam. Itu kita harus ikut gitu. Jadi kalau pelanggarannya apa? Ya, Ananda tidak ikut ronda malam, Ananda tidak ikut kerja bakti, Ananda melakukan diskriminasi, Ananda buang sampah, Ananda berjudi, minum minuman keras, itu pelanggaran hukum yang dilanggar dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya di lingkungan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk-bentuk pelanggaran sering kita lihat ya. Ada di televisi kita lihat ada bentuk makar ya. Ada terorisme, ada pembunuhan, ada perampokan, pengedaran uang palsu, begal ya. Terus tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu semuanya bentuk pelanggaran di lingkungan berbangsa dan bernegara. Terus tidak berpartisipasi dalam pemilu ya. Ternyata ketika kita golput gitu ya pas pemilu itu salah satu bentuk pelanggaran gitu. Jadi kita harus ikut gitu, harus ikut pemilu. Walaupun kata kita nih calonnya tidak ada yang mantap, tapi masa iya dari yang tidak mantap itu tidak ada yang mantap gitu kan. Jadi gitu itu bentuk-bentuk pelanggaran ya. Jadi tidak boleh merusak fasilitas negara, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana, korupsi, perampokan, pembunuhan, penggelapan uang palsu, tidak memiliki KTP, itu semua bentuk pelanggaran yang terjadi di lingkungan berbangsa dan bernegara. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Hukum itu kan sifatnya tadi tegas, ya, tegas dan nyata. Ya. Jadi aturan-aturan yang sudah dibuat tadi itu harus ditetapkan secara tegas. Tegas di sini artinya
berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur. Umpamanya di sini pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Itu. Setelah itu nyata. Nyata di sini berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Contoh, pasal 338 itu tentang pembunuhan ya. Jadi di situ akan dikenakan pidana paling lama 15 tahun. Ya. Setelah itu hukumannya apa? Sanksinya apa gitu. Hukuman di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Ada pokok, ada tambahan. Pokok itu ada hukuman mati, hukuman penjara, kurungan, dan denda. Ya. Setelah itu hukuman tambahannya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Jadi kita sebagai warga negara, ya sebagai masyarakat yang baik harus ikut aktif berpartisipasi dalam perlindungan di Indonesia ya. Jadi jangan sampai kita menjadi salah satu subjek pelakunya, pelaku pelanggaran gitu. Jadi bagaimana kita tetapkan dalam diri kita yakinkan kepada orang lain bagaimana pentingnya perlindungan dan penegakan hukum gitu. Selanjutnya, ya, bagaimana kita mengetahui tingkat kepatuhan ya seorang warga negara dalam hal tingkat kepatuhan atau kesadaran tentang hukum. Itu yang pertama kita bisa lihat. Seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Ya, jadi paham melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Ya. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Ciri-cirinya bagaimana orang yang berperilaku hukum ini? Yang pertama, pastinya disenangi oleh masyarakat, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menimbulkan kerugian, mencerminkan sikap sadar hukum, menciptakan keselarasan. Sekarang kita masuk pada contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Tadi di awal sudah kita bahas contoh perilaku yang melanggar hukum dalam lingkungan keluarga. Sekarang kita bahas perilaku yang mencerminkan patuh terhadap hukum. Dalam lingkungan keluarga, sikap-sikap yang patuh terhadap hukum itu bisa kita lakukan satu, mentaati aturan yang sudah dibuat orang tua, melaksanakan aturan, ibadah tepat waktu, menghormati orang tua, tidur tidak larut malam, melaksanakan ibadah tepat waktu, itu contoh-contoh perilakunya. Dalam kehidupan masyarakat, dalam lingkungan sekolah, pakaian rapi ya, sesuai dengan hari dan jadwal yang sudah ditentukan. Tidak mencontek ketika ujian, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku, menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, serta seluruh warga yang ada di sekolah. Itu bentuk-bentuk sikap dalam kehidupan di lingkungan sekolah yang mencerminkan taat pada hukum. Dalam lingkungan masyarakat, yang pertama, contohnya adalah warga negara atau warga masyarakat melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Ada melaksanakan ronda, ada melaksanakan kerja bakti, menghormati tetangga, ikut dalam kegiatan sosial, membayar iuran pajak, tidak membuat ya suatu tindakan yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, umpamanya melaksanakan tawuran, judi, mabuk-mabukan ya dan jenis keramaian lainnya yang tujuannya itu nantinya menimbulkan kekacauan. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk contoh sikap yang bisa kita terapkan yang taat hukum itu adalah yang pertama, kita sebagai warga negara harus mempunyai identitas ya, kartu identitas penduduk atau KTP, memiliki SIM kalau tidak ada KTP. Setelah itu ikut serta dalam pemilihan umum, tertib melaksanakan ataupun ketika kita berlalu lintas di jalan raya, membayar iuran retribusi, membayar pajak, itu salah satu bentuk sikap contoh taat hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi itu.
Jadi pelanggaran hukum, dinamika pelanggaran hukum di Indonesia itu semuanya tergantung kepada warga masyarakat, warga negara, bagaimana supaya tindakan-tindakan kita itu tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat. Jadi itu. Jadi dengan adanya materi ini diharapkan Ananda semua tidak melakukan yang namanya pelanggaran hukum. Oke, jadi materi kita cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Kita berjumpa kembali nanti pada materi-materi selanjutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.